Raden Segoro, orang pertama di bumi Madura. Diceritakan pada zaman dahulu kala, Pulau Madura hanya terlihat berupa gundukan-gundukan tanah yang menghijau. Gundukan-gundukan itu terlihat seakan terpisah karena tanah dataran rendah di kala itu. Di kala air laut pasang, dataran itu tidak kelihatan, dan di saat air laut surut, tanah rendah itu kelihatan. Dari sebab itulah ada sebuah cerita yang mengatakan bahwa asal nama dari Pulau Madura berasal dari perkataan lemah duro. Artinya tanah yang tidak sesungguhnya, yaitu mempunyai hubungan dengan keadaan pulau tersebut. Bila mana air laut surut, tanahnya kelihatan, dan apabila air laut pasang, tanahnya tidak kelihatan. Menceritakan bahwa pada zaman dahulu, sekitar tahun 929 Masehi, di tanah Jawa yang menurut orang Madura diperkirakan di daerah dekat Gunung Semeru, di dekat puncak yang bernama Gunung Bromo, berdirilah sebuah negara Medang, atau orang lain menyebutnya Medang Kamulan. Di negeri itu berdirilah sebuah keraton bernama Giling Wesi. Rajanya bernama Sang Hyang Tunggal dan mempunyai seorang putri yang masih gadis. Pada suatu malam, sang putri bermimpi kemasukan bulan dari mulut hingga ke dalam perutnya. Ternyata setelah selang beberapa bulan kemudian, sang putri jadi hamil. Setelah ditanya oleh ayahnya dan ditanyakan asal mulanya dengan siapa ia berbuat hingga hamil, sang putri tidak dapat menjawab. Karena sang putri sendiri kebingungan harus menjawab apa kepada ayahandanya. Akhirnya sang raja memanggil sang pepatih yang bernama Pranggulang. Ia diperintahkan untuk membawa sang putri ke hutan untuk dibunuh. Dan sang patih tidak diperkenankan kembali ke keraton dan tidak diperkenankan menghadap raja, bahkan tidak akan diakui sebagai patih lagi jika tidak dapat memperlihatkan bahwa sang putri telah mati terbunuh dengan menunjukkan kepala sang putri. Patih Pranggulang segera melaksanakan segala apa yang dititahkan sang rajanya. Beliau segera membawa sang putri ke tengah hutan rimba. Sesampainya di tengah hutan rimba, dengan pedang terhunus, sang patih mengayunkan pedangnya ke leher sang putri. Sang putri dalam keadaan pasrah diri, ternyata pedang sang patih jatuh ke tanah. Diulanginya hingga 3 kali, pedang hampir mendekati leher sang putri. Pedang tersebut jatuh ke tanah, seakan tangan sang patih Pranggulang tak mampu memegangnya. Sebelum dilanjut, jika Anda berkenan, like, subscribe, dan share, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar bisa menjadi motivasi bagi kami. Akhirnya Patih Pranggulang duduk termenung, berpikir mengapa hal ini bisa terjadi. Kemudian Patih Pranggulang timbul sesuatu keyakinan bahwa sang putri hamil bukan kesalahan sang putri. Akan tetapi, ada hal yang luar biasa. Akhirnya, sang patih berkata kepada sang putri bahwa setelah mencoba 3 kali, semestinya leher sang putri telah putus. Akan tetapi, belum pastinya sang putri mati. Oleh karena itu, Patih Pranggulang memutuskan untuk mengalah dan harus tidak kembali ke keraton. Dan sejak saat itulah Patih Pranggulang mengganti pakaiannya dengan pakaian biasa dan kepalanya diikat dengan kain poleng, serta merubah namanya menjadi Kiai Poleng.
Poleng dalam bahasa Madura, kain tenun Madura. Setelah mengganti pakaian, Kiai Poleng memotong kayu dan dirangkai menjadi satu rangkaian seperti perahu. Orang Madura menamakannya kitek atau bahasa Jawa getek. Sang putri oleh Kiai Poleng didudukkan di atas kitek itu dan dihanyutkan ke laut menuju Madu Oro. Dengan kata Madu Oro itulah pulau ini diberi nama Madura. Begitu cerita lain memberinya nama. Diceritakan bahwa kitek tadi terdampar di gundukan tanah di mana orang sekarang memberi nama Gunung Kikir. Sebelum sang putri diberangkatkan, Kiai Poleng berpesan bahwa jika butuh bantuan atau pertolongan apa-apa, hendaknya sang putri menghentakkan kakinya ke tanah 3 kali, lalu memanggil Kiai Poleng. Maka seketika itu Kiai Poleng akan datang. Selain itu pula, diberinya bekal berupa buah-buahan untuk menjadi makanan di tengah laut. Setelah terdampar di Gunung Kikir, sang putri turun dari kitek untuk kemudian mencari pohon yang cukup rindang untuk berteduh. Setelah didapatinya pohon yang dimaksud, beliau segera memetik daun-daunnya, serta ditata di bawah pohon itu untuk dibuat sebagai alas atau tikar untuk didudukinya. Pohon yang beliau pilih di saat itu, orang Madura menyebutnya pohon pelasa atau pohon poloso, kata orang Jawa, yaitu suatu pohon yang lebih kecil dari pohon jati. Daunnya mirip daun jati, dan di Madura sering dibuat bungkusnya tembakau rajangan. Berselang beberapa bulan kemudian, sang putri sakit perut seolah-olah akan menemui ajalnya.